Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Piani Motosetukan, mahasiswa Undana Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kurikulum IPS di Indonesia. Yang pertama, pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum 1964. Kurikulum 1964 merupakan kurikulum terakhir yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada saat kurikulum tahun 1964, terdapat pertentangan antara dua kelompok, yaitu antara kelompok komunis dengan rakyat Indonesia. Yang mana pertentangan itu kemudian berakhir dengan kegagalan Partai Komunis Indonesia melawan kekuatan rakyat Indonesia yang gigih untuk mempertahankan kehidupan bangsa yang religius berdasarkan Pancasila. Kemudian, dalam struktur kurikulum pendidikan dasar tahun 1964 dikenal adanya dua kelompok mata pelajaran, yakni kelompok dasar dan kelompok cipta. Dan yang kedua yaitu pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum 1968. Kedudukan pendidikan ilmu sosial dalam kurikulum tahun 1968 tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Pendidikan sejarah Indonesia dan geografi Indonesia masih dalam mata pelajaran kelompok dasar, sedangkan ilmu sosial yang lain masuk dalam kelompok cipta atau kelompok khusus. Kemudian yang ketiga, pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum 1975. Pengembangan kurikulum tahun 1975 merupakan awal baru dalam sejarah pengembangan kurikulum di negara Indonesia. Kurikulum ini tidak dikembangkan oleh kementerian atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi oleh suatu lembaga di bawah kementerian tersebut yang dinamakan Pusat Pengembangan Kurikulum. Model pengembangan kurikulum tahun 1975 menjadi lebih jelas baik dari segi pendekatan maupun tujuannya. Dalam kurikulum tahun 1975 ini dinyatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial adalah paduan sejumlah mata pelajaran ilmu sosial. Dan yang keempat yaitu pendidikan IPS dalam kurikulum 1984. Kurikulum tahun 1984 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum tahun 1975. Dalam kurikulum 1984, nama IPS hanya digunakan untuk menyebutkan nama mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar, MI atau SD, dan MTS atau SMP. Yang kelima yaitu pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum tahun 1994. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini mulai digunakan pada tahun 1994, yaitu pada tahun ajaran 1994 sampai 1995. Dalam keputusan Mendikbud nomor 060-U-1993 disebutkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar terdapat mata pelajaran yang disebut ilmu pengetahuan sosial atau disingkat dengan IPS yang mencakup ilmu bumi, sejarah, dan ekonomi. Yang keenam yaitu pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum tahun 2004. Pada kurikulum tahun 2004 ini untuk pengetahuan sosial memuat materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Pengetahuan sosial disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dipelajari siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Pengetahuan sosial, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam mata pelajaran pengetahuan sosial atau IPS
yang diajarkan mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang ketujuh yaitu pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada kurikulum tahun 2006. Kurikulum 2006 atau dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat dengan KTSP, yakni model umum yang berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung diaplikasikan ke dalam satuan pendidikan. Kurikulum tahun 2006 atau KTSP merupakan modifikasi dari model kurikulum yang sudah ada. Kurikulum ini memuat berupa standar isi dan standar kompetensi. Kemudian yang ke-8 yaitu pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam kurikulum tahun 2013. Salah satu ciri dari kurikulum tahun 2013 ini, khususnya untuk sekolah dasar, adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya, tema-tema yang ada pada dua pelajaran itu diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Dalam kurikulum 2013 memuat berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang terakhir atau yang ke-9 adalah kurikulum merdeka. Kebijakan pengembangan kurikulum merdeka tertuang pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 998/P/2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, di mana dengan kemampuan dan perkembangan peserta didik, ilmu pengetahuan sosial atau IPS menjadi payung integrasi dari berbagai cabang disiplin ilmu sosial dan humaniora untuk menguatkan kompetensi para peserta didik agar memiliki wawasan dan keterampilan dalam berpikir, bertindak, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa dan masyarakatnya. Yang mana mata pelajaran IPS terdiri dari sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi.